Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadia Ilda, Emilia Indri Astuti, Salsabila Sulfa Putri Liana, dan Isnaini Rahmadani akan membahas mengenai konsep guru sebagai profesi. Makna guru sebagai profesi. Apa itu makna profesi? Secara etimologi, profesi berasal dari kata profession yang memiliki arti pekerjaan. Sedangkan secara istilah, profesi dapat diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasari akan keahlian tertentu. Akan tetapi tidak semua orang yang memiliki kapasitas dan keahlian tertentu saja. Akan tetapi ada syarat yang mengharuskan bahwa orang yang memiliki keahlian tersebut akan mengabdikan dirinya pada jabatan itu. Makna guru dan makna guru sebagai profesi. Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak hanya memiliki kualifikasi keguruan secara formal, melainkan mereka harus memiliki kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam ranah kognitif maksudnya adalah menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya. Sedangkan afektif berarti menjadikan siswa mempunyai sikap dan perilaku yang sopan. Dan secara psikomotorik mampu menjadikan siswa terampil dalam melaksanakan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Kedudukan guru sebagai profesi bukan karena hasil dari cetakan sosial, melainkan karena seorang guru memiliki seperangkat teori yang sistematis. Selain itu, seorang guru memiliki otoritas terhadap anak didiknya dan orang tua dari peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah seorang guru memiliki klaim atas uang negara berupa gaji yang diterimanya. Profesi guru merupakan sebuah jabatan yang sangat mulia dan mengemban tugas dalam suatu pembelajaran. Tugas pokok tersebut mencakup secara keseluruhan dalam proses belajar mengajar, dan tugas pokok tersebut harus dilaksanakan secara profesional. Kira-kira apa saja tanggung jawab seorang guru? Tanggung jawab guru ialah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Lalu, apa saja sih tanggung jawab seorang guru profesional? Yang pertama ada tanggung jawab intelektual yang diwujudkan dalam bentuk penugasan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang kedua ada tanggung jawab profesi atau pendidikan yang diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Keempat, tanggung jawab spiritual dan moral yang diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman kepada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang terakhir, tanggung jawab pribadi yang diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Berikutnya, apa saja tugas dan peran guru? Jadi, tugas dan peran guru adalah 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. 2. Membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. 3. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas, sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. 4. Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik, sehingga melekat tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari.
5. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. 6. Mengajar peserta didik bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Materi selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Suparlan, menambahkan bahwa standar kompetensi guru dipilah ke dalam 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik. Adapun macam-macam kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. A. Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. B. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial. Memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. C. Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial, menata latar atau setting pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. D. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial, merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery learning, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. E. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. B. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. C. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. D. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. E. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Kompetensi sosial.
Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. A. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. B. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. C. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum pada mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. A. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. B. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Materi selanjutnya yaitu kode etik guru. Apa itu kode etik? Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku, sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apalagi kode etik merupakan salah satu syarat untuk suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Ada beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, di antara lain, yang pertama, harus mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, adanya kode etik. Yang ketiga, mempunyai organisasi profesi yang menaunginya. Yang keempat, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Sedangkan kode etik seorang guru yaitu: yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sehingga bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peranan serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dalam martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kriteria dan faktor keberhasilan belajar mengajar. Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetisi dasar yang mencicirkan penguasaan konsep yang dapat diukur dan diamati. Faktor yang mengaruh keberhasilan belajar mengajar. 1. Faktor tujuan, faktor pendidikan, faktor peserta didik, dan faktor kegiatan. 1. Faktor tujuan. Faktor tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar, seperti adanya tujuan yang dicapai seperti hasil pembelajaran. 2. Faktor pendidikan.
Faktor pendidikan ini artinya bagaimana guru berhasil mendidik anak muridnya dari 3 aspek Luqmanul Hakim. 1. Kepribadian, 2. Pandangan terhadap anak didik, dan 3. Latar belakang guru. 3. Faktor peserta didik. Artinya faktor ini timbul dari peserta didik tersebut dan beberapa aspek dari anak didik. 1. Psikologis anak didik. 2. Intelektual anak didik. 3. Kesenangan terhadap pelajaran dan biologis anak didik. Kesimpulannya, setiap kegiatan belajar mengajar tentu menginginkan keberhasilan yang terukur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar, antara lain faktor tujuan, pendidik, peserta didik, kegiatan pengajar, alat dan bahan evaluasi, serta suasana evaluasi. Faktor-faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling menunjang. Guru harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut jika ingin kegiatan pengajarannya berhasil. Karena keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar tidak mungkin datang dengan sendirinya, tetapi butuh perencanaan pengajaran yang matang, pelaksanaan yang bervariatif, dan dari sisi metode, media, maupun suasana yang menunjang dalam evaluasi yang merupakan alat ukur keberhasilan pembelajaran.